Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Matkim Privat. Bagaimana keadaan semuanya nih adik-adikku? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan kalian tetap semangat ya bagi masih para pejuang bangku kuliah. Tetap semangat, masih ada ujian mandiri dan sebagainya. Ya, kali ini kakak akan membahas ya, khususnya untuk adik-adik kelas ya yang akan melalui jenjang perjuangan ini. Kita akan membahas ya beberapa skor nilai UTBK tahun 2022 kakak kelas kalian, khususnya siswa saya ya. Kita akan membedah beberapa skor yang lolos, oke? Dan kita akan mencoba menghitung rata-ratanya ya, bagaimana cara menghitung rata-ratanya. Nah, selain itu kakak juga akan memberikan kalian ya beberapa nilai SNPTN undangan yang diterima di tahun ini ya. Ya, ini juga dari siswa ya. Jadi kita akan simak videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, share, dan komennya. Terima kasih. Tetap semangat ya. Kita mulai aja ya. Oke. Ya, oke guys. Kita mulai dari pengumuman hasil seleksi UTBK ya, SBMPTN tahun 2022. Ya, saya mulai ya dari Kakak Dendi, ini dari SMA 2 Purwokerto. Nah, ini Dendi diterima di Universitas Gadjah Mada Kedokteran. Luar biasa ya, Dek. Ya, kita mulai ya dari TPS. Nilai TPS itu ada 4 ya. Adik bisa lihat sendiri di sini ya, Dek. Kita akan menghitung rata-ratanya. Oke, rata-ratanya begini ya. Ini tinggal kita jumlah aja. Nanti kita bagi dengan 4 ya. Nah, sudah kakak hitung ya. Rata-ratanya untuk TPS Mas Dendi itu adalah 741,515. Nah, ini di TKA-nya luar biasa ya. Ini mendapatkan nilai yang sangat bagus di kimia ya. Kimianya nilainya 1000 guys. Oke, pasti kalian bisa juga ya. Ini kita rata-rata juga ya. Nanti dijumlah dibagi dengan 4. Itu rata-ratanya untuk TKA-nya itu adalah 757,345 ya. Bagi soshum ini sama aja ya perhitungannya ya, tinggal kalian jumlah lalu bagi 4 TKA-nya. Nah, kalau ambil IPC bagaimana Mbak? Kalau ambil IPC nanti berarti dulu ya, saya hitungnya ini dulu aja ya. Nah, setelah itu 741,515 ditambah dengan 757,345 saya jumlah dengan 694,37. Setelah kita jumlah lalu kita bagi 3 ya. Maka rata-ratanya ketemu, rata-ratanya itu adalah 731,076. Ya, tahun 2022 ya, kedokteran UGM diambil nih ya, rata-rata 731,076. Oke ya, luar biasa. Ini juga dilihatkan ya, biologinya lumayan tinggi nih, 827 ya. Rata-ratanya bagus sih memang ya, 700, sekitar 700 ya. Bagi kalian yang mau masuk kedokteran UGM, ini ada gambaran nilainya ya, Dek. Oke, semangat ya. Ya, kalau untuk ngambil yang IPC bagaimana, Mbak? Nanti kalian berarti untuk TKA soshumnya, itu juga dijumlah nanti dibagi dengan 4 ya. Nanti setiap rata-ratanya kalian jumlah lalu dibagi dengan 4. Berarti kan TPS, TKA, TK soshum ya, ditambah dengan bahasa Inggris. Begitu guys, ya. Oke ya. Nah, kenapa nggak langsung ini jumlah aja bagi dengan berapa nih? 9. Boleh kalian seperti itu, tapi kan di sini kita agar melihat untuk TKA kalian dapat berapa nih rata-ratanya, untuk TPS juga dapat berapa nih, begitu guys. Oke, semangat bagi yang ingin kedokteran UGM, adik kelas, semangat ya belajarnya ya. Semoga kalian juga sudah diterima di undangan nantinya ya guys. Ya, untuk informasi pada saat itu Mas Dendi dia juga berkesempatan mengambil undangan ya. Nah, dia ngambil UI nih. UI-nya ilmu komputer. Ya, pada saat itu rata-rata untuk 5 semester ya, itu nilainya adalah 93,6 ya, tapi belum rezekinya ya, belum kebawa. Akhirnya berkesempatan mengikuti UTBK, masuk deh di kedokteran UGM. Oke ya, ini untuk penyemangat kalian, semoga kalian semuanya sukses. Selanjutnya kita masuk ke ITB. Ya, ada yang ke bawah ITB, ya inilah nilainya ya, Dek. Kalian bisa mencari rata-ratanya sendiri ya dengan cara yang sama seperti tadi. Inilah untuk TPS, untuk TKA-nya dan bahasa Inggrisnya ya. Bagi kalian yang mau ke ITB, semangat ya. Ini FTI pada saat itu. Ini FTI fisikanya kecil ya.
Tapi ini bisa masuk nih, mungkin kebantu dengan matematikanya. Matematikanya lumayan bagus sekali ya. Ini untuk kuantitatifnya juga lumayan bagus sekali. Ini 700 ya. Oke ya, kita lanjut aja. Semangat ya untuk yang ingin masuk ITB. Kita lanjut ya. Di sini ada Mbak Sisi namanya. Dia lolos ya. Dia lolos Universitas Negeri Semarang dengan jurusan psikolog. Nah, ini adalah sosum ya. Ini sosum. Adik, kalau ada yang ingin masuk ke psikolog, ini nilainya ya. Nilainya Mbak Sisi pada kemarin ya, tahun 2022 ya, kemarin pengumumannya ya. Ya, kalian bisa lihat ya, bisa pause dulu boleh kalau yang kepingin masuk psikolog. Di sini psikolog lumayan ya. Ini TPS kuantitatifnya lumayan tinggi. Sosiologinya tinggi nih. Sosiologinya lumayan tinggi, 600-an ya. Oke, ya kita lanjut aja ya. Kita masuk ke Mbak siapa? Oh, ini Mas Zidan. Ya, ini namanya Mas Zidan. Mas Zidan ya. Ini masuk ke hubungan internasional UNSUD. Ya guys. UNSUD ya. Kalian tahu UNSUD? UNSUD ada di Purwokerto ya, di Banyumas. Siapa yang udah pernah ke UNSUD? Ya, ini Mas Zidan ya. Dia di HI, di sini bahasa Inggrisnya lumayan bagus nih, 791 ya, bagus sekali. Rata-rata yang tinggi lagi itu adalah apa ini? TK pengetahuan kuantitatifnya 600. 600 lumayan bagus ya. Ini TPS-nya rata-ratanya sekitar 600-an. Untuk TKA-nya juga 600 ini ya, Dek ya. Oke, ya. Tapi akhirnya Mas Zidan dia ngambil UGM. Dia melalui jalur yang lain diterima UGM di fakultas yang sama ya, hubungan internasional. Ya, oke, kita lanjut aja ya. Selanjutnya ini ada Mbak Reva namanya ya. Mbak Reva diterima di mana? Dia diterima di Universitas Diponegoro atau Undip ya. Diterima di Kesehatan Masyarakat ya, Kesmas. Bagi kalian yang ingin masuk ke Kesmas, silahkan ya. Inilah rata-ratanya Mbak Reva. Ini nilai UTBK-nya ya. Di sini biologinya lumayan bagus deh untuk kesehatan masyarakat ya. Berhubungan dengan kedokteran atau perawat, kesmas, itu gizi, itu biologinya lumayan tinggi ya. Oke, ini matematikanya kecil nih. Berarti biologinya ya sangat membantu sekali di sini. Oke, untuk pengetahuan kuantitatifnya juga bagus nih ya, 600-an. Lumayan bagus. Oke, lanjut aja ya. Kita tinggalkan Mbak Reva, kita masuk ke siapa ini? Kita masuk ke Mas Rasya ya. Di sini Mas Rasya dapat unsur lagi ya. Ini informatika ya. Siapa yang ingin informatika silakan ya. Di sini biologinya tinggi ya, ini informatika malahan. Kimianya kecil nggak masalah ya ini ya untuk informatika ya. Fisikanya bagus. Pengetahuan kuantitatifnya bagus ya, bahasa Inggrisnya bagus. Ya, inilah gambarannya ya untuk tahun 2022 yang diterima di informatika. Oke guys, lanjut aja. Kita masuk ke Mas Adnan nih, Mas Adnan. Ya, Mas Adnan itu masuk di Undip. Tapi pilihan kedua ya. Ini dia ke bawah di teknik kimia. Siapa yang mau teknik kimia untuk Undip silakan. Kalian bisa lihat ya, inilah rata-rata untuk TPS dan Sainteknya ya. Di sini teknik kimia ya. Kimia fisikanya, matematikanya lumayan bagus ya. Jadi biologi kecil nggak masalah ini. Paling kecil maksudnya ya, walaupun 500 itu lumayan bagus ya, tapi lebih kecil daripada matematika, fisika, kimia. Ini juga pengetahuan kuantitatifnya juga lumayan ya, 600. Oke, itulah teknik kimia ya untuk Undip. Ya, kita lanjut ya. Kita masuk ke Mbak Kailai. Dia diterima di Universitas Jenderal Sudirman ya. Inilah nilai untuk Kesmas ya. Salah satu siswa yang diterima lolos jalur UTBK di UNSUD. Ya, oke ya guys. Kalian bisa lihat. Dan kalian harus semangat ya belajarnya ya. Kita lanjut ya. Kita masuk ke Mbak Ainu nih. Dia di Universitas Diponegoro. Masuk di Ilkom ya. Ini berarti Soshum. Ya, siapa yang mau masuk ke Ilkom, ilmu komunikasi? Nah, ini Mbak Ainun itu bagus. Rata-ratanya 600 ya. Bagus ini rata-ratanya 600-an. Bahasa Inggrisnya paling kecil ya.
berarti tidak begitu berpengaruh ya. Di sini TKA-nya dan TPS-nya bagus, rata-ratanya 600. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke Ramzi. Mbak Ramzi, dia ke bawah di Universitas Gadjah Mada. Luar biasa ya, ini anak cewek ini. Anak cewek tetapi masuknya ke teknik industri. Wow, hebat ya. Ya, kita lihat ya nilainya Mbak Ramzi ya. Di sini fisikanya bagus ya, 700-an, matematikanya juga bagus. Kimianya berarti nggak berpengaruh ya, 400-an. Oke, nggak masalah. Nah, di sini pengetahuan kuantitatifnya juga lumayan ya, 600. Oke, bagi yang ingin masuk ke teknik industri, inilah gambaran nilai UTBK tahun 2022. Ya, semangat ya. Oke, next kita masuk ke Mas Fatoni ini. Dia lewat jalur UTBK ya. Dia diterima di Universitas Gadjah Mada Pembangunan Wilayah. Ya, oke. Ya, di sini TPS-nya nilainya lumayan bagus ya. Jadi nilai TPS bagus itu sangat mendongkrak ya, Dek ya. Di sini matematika dan fisikanya ini nggak begitu bagus ini. Untuk kimianya bagus ya, biologinya bagus. Ya, itulah ya. Ya, inilah gambaran nilai ya untuk pembangunan wilayah. Kalian adik bisa menghitung sendiri ya rata-ratanya untuk TPS dan TKA-nya. Ini TPS-nya lumayan bagus sekali ini. Rata-ratanya 700, 600, 600, 700 ya. Ya, oke. Bagaimana ya? Ada gambaran ya, Dek ya, untuk kalian para pejuang UTBK tahun depan ya. Ya, berarti kalian harus belajar dengan giat ya. Oke. Kita lanjutkan aja ya. Kita lanjut ke yang diterima melalui SNPTN undangan. Ya, SNPTN undangan itu nilai yang dipakai pada tahun 2022 adalah semester 1 sampai semester 5. Ya, nilai rata-rata yang digunakan itu adalah matematika wajib ya, kimia, fisika, biologi untuk saintek ya. Lalu ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, inilah rata-rata yang terpakai untuk saintek. Untuk yang sosum itu keempat ini diganti dengan yang tadi ya, ini nilai UTBK yang sosum. Nanti coba kakak share di sini. Nah, ini ya keempat ini. Geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Oke ya, kita mulai aja. Nah, di sini ada Mbak Dewi ya. Dia ke bawah di kedokteran Unpad. Ya, Universitas Pajajaran, luar biasa ya, rata-ratanya 95 guys. Dia diterima di FK. Mbak Dewi ya, ini dari SMA 1 Purwokerto. Oke ya, semangat ya. Yuk lanjut. Kita masuk ke Mbak Fadia. Mbak Fadia diterima di Universitas Diponegoro. Ya, dia rata-ratanya 94,3. Sebenarnya ini kalau untuk rata-rata 94,3, kalau bisa mencoba undangan untuk UGM ya, ini kemungkinan masih bisa diterima Pak waktu itu. Mungkin kepingin ke Undip ya, karena di sana ada saudaranya. Ya, oke, lanjut aja ya. Ya, kita lanjut ya. Kita masuk ke Mbak Puan nih. Mbak Puan ini diterima di kedokteran juga ya. Rata-ratanya lumayan tinggi tuh, 94,8 ya. Ini sebenarnya kalau ke UGM itu masih bisa sih sepertinya nih. Nah, tapi Mbak Puan ini mungkin nggak boleh keluar kota ya, karena anak Purwokerto. Oke, ya lanjut ya. Semangat ya, Dek. Berarti kisaran 90-an ke atas ya. Kalian ada kesempatan nih masuk ke kedokteran. Oke, kita masuk ke Mbak Vina ya. Mbak Vina ini dengan rata-rata 5 semester 91,9 diterima di kedokteran gigi ya. Kedokteran gigi Universitas Jenderal Sudirman. Oke. Kita masuk ya ke Mbak Gina. Ini Mbak Gina sama-sama dari SMA 2 ya. Sama-sama masuk di kedokteran gigi. Rata-ratanya adalah 90,767. Oke ya. Pasti bisa kalian. Semangat belajarnya. Lalu ada Mbak Ais ya. Nah, ini rata-ratanya adalah 92,767. Diterima di teknik sipil deh. Teknik sipil UGM. Ya, bagi kalian yang kepingin masuk ke UGM. Oke, semangat ya belajarnya. Kita masuk ke Mas Reza. Ini Mas Reza ya. Mas Reza ini diterima di Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian UGM ya. Inilah rata-ratanya ya. Rata-rata untuk 5 semester.
Ya, Mas Reza ini Saintek ya, maka yang dinilai adalah biokimfis. Ya, dan matematika, lalu ketambahan Indonesia dan bahasa Inggris. Oke guys, semangat ya, rata-rata 9 ke atas, maka kalian bisa berkesempatan masuk ke universitas yang lumayan persaingannya ketat ya. Oke, di sini ada Mbak Ken ya, dia juga diterima di Tekpang ya, teknologi pangan di UGM dengan rata-rata 91,9, masih ke bawah ini. Kalau tadi Mas Riza itu rata-ratanya 92. Nah, ternyata ini Mbak Ken 91,9, masih ke bawah juga ya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada Mbak Diva. Mbak Diva masuk ke UGM juga, teknik sipil ya, dengan rata-rata 90,7. Tadi ada Mbak Ais ya kalau nggak salah, sebentar. Nah, ini ada Balkis ya. Ini juga teknik sipil ya, dengan rata-rata 92,76. Di sini Mbak Diva juga masih ke bawah ya, rata-ratanya 90,7. Oke, yuk lanjut ya. Kita masuk ke Mbak Ose ya. Ini Mbak Ose diterima di Perencanaan Wilayah Kota UGM ya, dengan rata-rata 92,23. Ya, oke ya. Sebenarnya untuk rata-rata seperti ini, pihak panitia juga memiliki cara tersendiri ya untuk menilainya ya. Jadi belum tentu nilai yang tinggi itu yang ke bawah. Mungkin bisa dilihat dari aspek-aspek beberapa mata pelajaran ya. Misalkan contoh nih, kita ambil kedokteran. Nah, ternyata kok biologinya tuh nilainya naik turun atau biologinya tuh turun drastis, itu belum tentu diterima ya, Dek. Jadi ada banyak aspek lainnya ya, tapi saya akan gambarkan ke kalian untuk rata-ratanya ya. Oke ya, kita masuk ke Mbak Kamila, dia masuk ke keperawatan unsur ya, dengan rata-rata tinggi lumayan ini. Rata-rata totalnya 93,6 ya, rata-rata totalnya. Ini lumayan tinggi nih. Tapi karena mungkin ingin di dalam kota ya, karena Mbak Kamila ini berasal dari Purwokerto aja, jadi ke Unsut ya. Sebenarnya 93,6 itu tinggi loh, Dik. Bisa ke univ yang lebih ketat ya persaingannya. Ya, oke ya. Ini lumayan bagus, coba kita lihat ya di sini. Untuk biologinya ya, karena dia masuk ke keperawatan, kita lihat biologinya 86, 90 naik ya, 93 naik. Nah, nih naik ya. Ya, kebanyakan naik. Kalau datanya naik seperti ini, itu akan lebih mudah diterima. Ya, ini rata-ratanya 90-an semua ya, Dik. Bagus. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke Mbak Nita. Di sini Mbak Nita rata-ratanya adalah 91,3. Diterima di agribisnis ya, Universitas Jenderal Sudirman. Oke, bagi yang mau ke agribisnis, itulah gambaran rata-rata nilai yang terbawa ya. Next, kita masuk ke Mbak Brina ya. Mbak Sabrina diterima di Farmasi Universitas 11 Maret. Rata-ratanya adalah 90,3. Silakan, semangat ya. Ya, lanjut ya. Kita masuk ke Mbak siapa nih? Mbak Nida ya. Dia terbawa ke ilmu gizi unsur. Rata-ratanya 93,2. Ini tinggi juga nih ya sebenarnya ya. Tinggi ini rata-ratanya. Sebenarnya masih bisa bersaing di tempat yang lain ya. Tapi itulah pilihan anak ya, Dek. Kita masuk aja ya. Ke siapa? Mbak Salsa ya. Ini ke PWK ya. Kalau tadi ada perencanaan wilayah kota ya, Mas Tony dan Mbak Ose itu di UGM. Kalau ini Mbak Salsa terbawa di Universitas 11 Maret. Rata-ratanya adalah 90,8. Tinggi juga, bagus ya. Lanjut ya. Kita masuk ke Mbak Zain. Ini rata-ratanya 90,56. Terbawa di psikolog ya, psikolog Universitas 11 Maret. Ya, selanjutnya ada Mbak Angel, di sini rata-ratanya adalah 87,5. Masih terbawa nih di teknologi pangan Universitas Jenderal Sudirman, Unsut ya. Ya, Tekpang itu udah A ya akreditasinya ya, pertanian di Unsut itu udah A. Ini di agroteknologi Unsut juga rata-rata 87,4, ini masih terbawa. Mbak Lutfi. Selanjutnya Mbak Vines ya, ini rata-ratanya 87,4 juga, terbawa di biologi unsur. Ya, oke guys, mungkin segini dulu ya, karena terlalu banyak nanti terlalu lama. Oke, semangat ya para pejuang UTBK untuk adik kelas dan para pejuang
nilai ya agar SNMPTN undangan terbawa. Saya doakan semoga kalian semuanya sukses. Assalamualaikum.